Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifa Radisa dengan NIM 06131182227012 dengan nomor absen 13. Nah, jadi di sini saya mengembangkan media yang berbasis konvensional, ya, yang dimana media ini bernama Kotak Kewajiban. Media ini digunakan untuk siswa sekolah dasar kelas 3 pada pembelajaran tema 6 materi energi dan perubahannya. Nah, di sini mengapa saya mengambil kotak kewajiban? Karena tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mengetahui contoh dalam kewajiban dalam menghemat energi. Langsung saja, media kotak kewajiban ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui contoh dari penghematan energi. Contoh kewajiban dari siswa itu penghematan energi. Nah, yang dimana pertama-tama itu guru menjelaskan materi, lalu siswa itu disuruh memahami atau mendengarkan penjelasan dari guru. Guru menanyakan kembali seperti umpan balik, apakah siswa telah memahami pembelajaran pada hari ini, apakah belum. Jika misalnya masih ada yang belum, boleh ditanyakan. Nah, lalu langsung saja kita menggunakan kotak kewajiban ini. Nah, nanti seorang siswa peserta didik itu diberikan sebuah ringkasan materi yang dimana gunanya agar dapat memperdalam daya ingat mereka tentang mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita menggunakan media kotak kewajiban ini, nah, nanti peserta didik itu diberikan petunjuk penggunaan media ini. Nah, yang dimana nanti pertama langkahnya itu peserta didik itu mendengarkan penjelasan dari gurunya. Lalu peserta didik itu memahami terlebih dahulu sebuah materi dan bisa membaca ulang sebuah ringkasan materi tadi. Nanti setiap orang peserta didik itu disuruh maju. Nah, guru memerintahkan untuk mengambil sebuah gambar yaitu atau sebuah kartu perilaku yang terletak di kotak yang berwarna hitam ini. Nah, setelah peserta didik mengambil kartu perilaku ini, lalu peserta didik disuruh mencermati gambar apa yang ada pada kartu perilaku ini. Seperti contohnya pada gambar ini adalah ada 3 orang anak yang sedang bermain HP, namun TV-nya sedang hidup. Nah, jadi si peserta didik itu disuruh menyimpulkan seperti itu. Lalu mereka setelah mereka mengamati hasil gambar ini, mereka dapat menyimpulkan bahwasannya ini perilaku yang baik atau perilaku yang buruk dalam penghematan energi. Nah, jadi setelah mereka mengetahui bahwasannya ini perilaku yang tidak baik dalam penghematan energi karena ia mengabaikan TV-nya yang menyala dan sibuk sendiri dengan HP-nya. Jadi, kartu perilaku ini dimasukkan ke kotak perilaku yang tidak baik. Begitupun pada peserta didik yang selanjutnya. Lalu contoh yang kedua. Nah, peserta didik itu disuruh boleh bebas mengambil kartu yang mana saja. Ini ada beberapa kartu. Lalu peserta didik itu disuruh ambil lagi kartunya dari kotak perilaku ini. Dan mereka disuruh mencermati terlebih dahulu apa yang dimaksud dari gambar ini. Nah, pada gambar ini kan terlihat pada siang hari seorang anak mematikan lampu. Nah, jadi setelah mereka dapat menyimpulkan gambar ini, lalu mereka dapat mengetahui apakah gambar pada kartu perilaku ini termasuk perilaku baik atau perilaku tidak baik dalam kewajiban pemanfaatan energi. Nah, jadi ini kan merupakan perilaku baik, jadi kartu ini dimasukkan ke kotak perilaku yang baik. Nah, selanjutnya itu tadi contoh kewajiban dalam penghematan energi sebagai anggota keluarga. Lalu contoh seterusnya yaitu nih,
Ini adalah contoh dua anak sedang memainkan air atau membuang-buang air, yang dimana ini termasuk perilaku yang tidak baik dalam pemanfaatan energi. Nah, maka dari itu kartu perilaku ini dimasukkan ke dalam kotak perilaku yang tidak baik. Begitupun selanjutnya. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan media kotak kewajiban ini dapat memperdalam daya ingat mereka, karena mengingat dari gambar-gambar yang sudah tersedia di kartu perilaku tadi. Mungkin ada yang sudah paham, hanya teori saja. Mungkin ada beberapa anak yang masih belum paham akan materi yang dijelaskan, hanya teori saja. Jadi mungkin mereka lebih suka mengingat dengan melihat gambar yang ada di kartu perilaku ini, dan dapat meningkatkan daya ingat mereka. Mungkin ini setelah itu gurunya itu membagikan sebuah LKPD, yang dimana LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Guru pertama-tama gurunya itu membagi kelompok, dan yang dimana saya mengambil dalam satu kelas itu 20 anak. Jadi dalam satu kelompok itu berisikan 5 anak. Nah, nanti gurunya saya membagikan LKPD ini, yang dimana di sini sudah ada tujuan pembelajarannya, lalu petunjuk pengerjaan LKPD, dan di sini ada soal yang akan diselesaikan secara berkelompok. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.